La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin, bil khusus para orang tua, para hajat, para tokoh masyarakat, pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus majelis taklim, pengurus-pengurus musholla yang datang dari Tebet, dari Awabin, dari Musholla Al-Akhyar, dan juga maupun dari Masjid Jami' Al-Hasanain Pengadegan maupun Cigogo, yang sama kita hormati para orang tua kita, bil khusus Bapak Haji Jizri, Bapak Haji Habib, dan Muhammad Saleh, Habib Umar bin Talib Al-Attas, dan para jamaah orang tua yang lainnya, Bapak Muhammad Zain, Bapak Zain bin Amsir, dan para orang tua yang lainnya, para hujat yang mohon maaf tidak al-fakir absen namanya, tidak kurang sedikit pun rasa hormat al-fakir kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan niat kita dari awal sebelum ke masjid menjalankan sholat fardu maghrib, kita udah niat datang ke majelis ta'lim ar-ridha, guna nyenengin kita punya guru, guna nyenengin kita punya panutan yang meninggalnya dalam keadaan syahid, yakni Sayyidil Walid Kiai Haji Jamaluddin. Mudah-mudahan kita ditempatkan di sisi beliau, kita nanti dimintain syafaat sama beliau, dan juga kita duduk bareng sama beliau menggapai syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada malam hari ini, kita kirim hadiah berupa Ummul Quran Suratul Fatihah khusus untuk guru kita dan juga kedua orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini majelis ilmu, sampai kepada mereka cahaya ilmu yang kita timba di hari ini, buat menerangi kuburan mereka, buat memperluas kuburan mereka, sehingga diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang tua kita yang masih ada juga diberikan kesehatan dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penyebab datangnya turun rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita lagi susah dalam segala urusan, mudah-mudahan Allah gampangin segala kesulitan kita. Urusan-urusan kita semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi sakit saudara kita, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ala wahyi abaihi wa akhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wal salihin, thumma ala wahyi khususan Sayyidil Walid Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, Sayyidil Walid Kiai Haji Jamaluddin Haji Amrullah Habib Muhammad Syekh Bishar, thumma ala wahyi Kiai Haji Hasan Murtaha Kiai Hasan Murtaha Kiai Haji Ahmad Abdul Qahir Kiai Haji Ahmad Manab, Sunnah Wahyi Kiai Haji Abdullah Hasan Kiai Haji Ahmad Hanafi Nawawi, waj'alhum ya Allah min abadikal mawfurin. Sunnah Wahyi khususan man jalasa fi hadal majlis ta'lim ar-ridha, anta ta'lamu bi asma'ihim wa ghaniyun an adabihim, wa anna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum bi'ali darajatin bil jannah wa yuskinuhum al jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Yakni orang-orang yang dilarang ketika di dalam dirinya terdapat hadas akbar atau hadas besar. Tsummastatradal musannif, halaman 11. Halaman 11 baris berapa? 24 dari atas ke bawah yang ada bintangnya itu.
Sumastamroda. Ya, dengerin aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif hadzal kitab wa adana naf'a bihi bi 'ulumihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an. Thumma istatrada al-musannifu aidan min ahkamil hadathil akbari ila ahkamil hadathil asghari. Kemudian meneruskan musannif pengarang kitab, kiai yang mengarang kitab ini juga aidan min ahkamil hadathil akbari, daripada hukum-hukum berhadas besar, ila ahkamil hadathil asghari. Jadi menyambungkan musannif tersebut dari hadas besar kepada hadas yang kecil. Nyambungin apa? Daripada hal-hal yang dilarang, yuhramu 'alal muhdisi, yang dilarang atas orang yang berhadas. Hadasan asghara, hadas kecil. Salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. As-sholatu, yang pertama dia nggak boleh sholat. Orang hadas kecil nggak boleh sholat, apalagi hadas besar. Yang kedua at-tawafu, tawaf di Baitillahil Haram, ngiterin Ka'bah, mau sunnah mau wajib. Wa massul mushafi wa hamluhu, megang Al-Qur'an dan juga bawa Al-Qur'an. Wa kaza kharitatun wa sundukun fihi ma mushafun, begitu juga kantong, wasundukun, peti, fihi ma mushafun, yang di dalamnya ada mushaf Al-Quran. Wa yahillu, nggak boleh tadi ya. Jadi ada apa, kotak, kayak kotak amal tuh, dalamnya Al-Quran, kita bawa, nggak punya hadas kecil, nggak boleh hadirin ya, diharamkan, nggak boleh. Ada di kantong kresek, ada dalamnya ada Al-Quran, kita bawa-bawa, lagi hadas kecil, nggak boleh juga. Wa yahillu hamluhu, tapi dibolehkan di sini, hillun, dihalalkan membawanya, fi amtiatin, fi tafsirin, ya, ketika di dalamnya itu dicampur dengan barang-barang. Artinya kalau kita bawa baju, di dalam kantong ada baju tuh, tapi dalamnya ada Al-Quran, nah masih dibolehkan membawa Al-Quran. Fi tafsirin, atau tafsir aksaro, tafsirnya lebih banyak, artinya maknanya itu lebih banyak, atau apa namanya, nggak ada deh sama sekali tulisan Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bismillah juga, tapi tulisan bahasa Indonesia, boleh dibawa lebih banyak di Al-Quran daripada bahasa Al-Qurannya. Wa fi dananir, atau di dalamnya ada dinar-dinar, uang-uang, dawadarahim atau uang dirham dicampur. Wa khawatimi, dan juga apa namanya, cincin, nukisho, cincin yang diukir, nukisha ala kulli minha Qur'anin, cincin ada ukirannya, ukiran apa itu, Al-Quran. Wala yumna'u al-mumayyana, tidak dilarang untuk bawa cincin yang ada ukirannya, ada Al-Quran. Ada nggak tuh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika lagi hadas kecil masih boleh, cuman jangan dibawa ke kamar mandi, nggak boleh. Wala yumna'ul mumayyizu al-muhdisu, tidak dilarang juga bagi anak kecil yang mumayyiz, dia udah mumayyiz tapi dia dalam berhadas kecil, min masyi mushafi, dari memegang mushaf atau Al-Quran, walauhin, atau papan, lidi rosatin, untuk belajar, wa ta'allumin, dan mengkaji Al-Quran. Jadi kalau anak kecil megang Al-Quran, dia kan belum ini ya, belum cukup syarat tuh, dia wudhu juga biar kata wudhunya bener juga, tapi belum memenuhi syarat, masih boleh megang
masih boleh bawa-bawa Al-Quran, megang-megang Al-Quran. Dulu kita waktu lagi setoran Al-Quran tuh, ya kita teman-temannya itu seumuran Haji itu 4-5 tahun, 7 tahun, lari-lari aja bawa Al-Quran. Ya, padahal lagi hadas, nggak apa-apa di dalam kitab ini. Ya, tapi usahakan ajarin dia untuk berwudhu dulu itu. Nah, habis kita menerangkan tentang sekarang yaitu kitab Ahkamis Sholati, kitab yang menerangkan hukum-hukum sholat. Wahia lughatun ad-du'a'u, sholat secara bahasa itu adalah berdoa. Wa syar'an, secara Islam diartikan kama qala ar-Rafi'iyu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Rafi, aqwalun, dia adalah perkataan wa af'alun, perbuatan muftatahatun bit takbiri, yang dibuka dengan takbir atau diawali dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslimi, diakhiri dengan salam, bisyara'itin makhsusatin, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang terkhusus. Jadi kalau mau sholat harus takbir dulu, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau sebelum takbir kita belum sholat, boleh nggak nyanyi-nyanyi? Boleh nggak? Halo, boleh nggak nyanyi-nyanyi? Ya belum takbir, kan belum takbir, nyanyi-nyanyi ya boleh. Kemudian apa namanya? Kalau setelah takbir Allahu Akbar, baru boleh baca doa di situ, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan dan seterusnya. Ini sholat ini perintahnya hadirin sekalian di dalam surah At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Allah yang suruh, ya. Kalau di dalam tafsir wasolli alaihim artinya ud'u lahum, berdoalah buat mereka. Siapa? Orang-orang yang udah pada meninggal. Lihat ketika lagi sholat jenazah, yang dibaca takbir pertama apa? Fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran berarti nyampe nggak? Nyampe hadirin. Ada orang nggak bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal nggak nyampe, bid'ah katanya. Nah, Nabi kerjain itu baca Al-Quran apa? Fatihah, ya. Boleh nggak di rakaat kedua, dari takbir kedua baca Fatihah lagi? Kalau ulama bilang boleh, ya. Cuman ketika kita baca Al-Quran yaitu surat Fatihah doang, kata para ulama sepakat tuh ijma'ul ulama kurang. Masa sholat jenazah doang gitu bacain Quran? Makanya dibikin acara pertama tahlilan, kedua tahlilan, ketiga tahlilan, dan sampai ketujuh tahlilan lagi. Kenapa? Buat ngirimin bacaan Al-Quran kepada yang udah meninggal. Nabi kerjain itu sholat jenazah, ya kan, artinya kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah buat si mayat. Nabi kerjain, bukan Nabi nggak kerjain hadirin. Sholat ini perintahnya ketika Nabi ini, ya, dihibur oleh Allah dalam keadaan amul huzni, pada waktu itu tahun kesedihan. Diangkat Nabi pada malam Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 bulan Rajab, ya, harinya hari Senin. Ketika Nabi turun, ya, itu udah waktu subuh, tapi subuh Nabi belum ngerjain sholat subuh. Baru ketika habis subuh sampai menjelang johor, Nabi baru ngerjain sholat johor. Artinya subuh Nabi tinggal nggak itu? Nabi tinggal hadirin. Kenapa? Karena belum diajarin sama malaikat Jibril, belum ada aturannya, belum ada tata cara sholat yang khusus buat baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat yang pertama kali dikerjakan baginda Nabi adalah sholat johor tuh, ya. Makanya sholat yang 5 waktu ini dihimpun semua untuk baginda Nabi Muhammad SAW.
dulu ketika Nabi Sulaiman di dalam sebuah riwayat sholatnya sholat asar doang, ketika Nabi Daud alaihissalam maghrib doang, ya, ketika Nabi Sulaiman isya doang, ketika Nabi Allah Isa alaihissalam subuh doang, ya. Tapi mereka sama kita masuk surga ini duluan mana hadirin? Hah? Nabi Adam alaihissalam kerjain sholat dulu aja, umurnya 12.000 tahun. Nabi Adam 12.000 tahun, ya. Kalau dia ibaratnya 30 tahun melakukan dosa aja 30 tahun, tobatnya banyakkan mana? Banyakkan Nabi Adam, ya. Nabi Nuh alaihissalam hampir 1000 umurnya. Kalau dia melakukan maksiat 100 tahun aja beliau, ya, selebihnya buat taubat, pasti masuk surga duluan. Kita umurnya 7 hari hadirin. Kalau nggak Senin Selasa, nggak Selasa Rabu, kalau nggak Rabu Kamis, 7 hari, ya. Nggak Kamis Jumat Sabtu, kalau nggak Sabtu Minggu, ya. Tapi umurnya Nabi kita Muhammad SAW cuman di antara baina sittin wa sawa'in, di antara 60 sampai 70. Tetapi insya Allah Nabi Muhammad ketika masuk ke dalam surga bilang sama para malaikat, ya malaikati, gimana ini caranya nih biar umat saya masuk ke dalam surga ini enak banget nih, ini enak banget, udaranya sejuk, nikmat banget kehidupannya, bagaimana caranya? Lalu ketika dilihat di neraka, ya Allah, ya malaikati, saya takut umat aku terjerumus ke dalam neraka jahanam ini yang sangat dahsyat, mengerikan, sangat menakutkan. Bagaimana caranya biar gak masuk mereka umatku nih? Kata Sayyidina Jibril alaihissalam, ya, as-sholatu, sholat, banyak-banyakin sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Insya Allah digandeng nanti sama Nabi baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu riwayat gini, anna Jibrilah, bahwasanya Jibril nazala ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turun hadap ke atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Nabi. Qala, dan beliau berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, la yataqabbalullahu, tidak akan diterima, Allah nggak akan terima min tarikis sholati, orang yang ninggalin sholat, saumahu, puasanya, wala sodakotahu, sedekahnya nggak akan diterima, wala hajjahu, hajinya biar kata dia haji tiap tahun, wala amalahu, kerjaan baiknya, ya, dia udah nolongin temennya, dia udah bantu temennya, tetangganya, kasih makan anak yatim, nggak sholat, nggak diterima sama Allah. Jibril nih yang ngomong, ya, bukan saya cuma nyampein. Wala zakatahu, tiap tahun dibayar zakat. Tarikus sholati, orang yang ninggalin sholat, yanzilu alaihi, turun tiap hari, kulla yaumin walailatin, setiap malam, alfu la'natin, tiap malam diazab sama Allah, nggak berasa. Tiap malam, tiap hari, tiap detik, tiap saat, laknat Allah turun 1000, wa alfu sakhatin, ya, kedurhakaan Allah 1000 turun buat dia. Wa innal malaikata, sungguhnya malaikat yal'anunahu, melaknat dia, min fawqi sab'i samawat, dari bawah langit, dari atas 7 lapis langit sampai ke bumi, dikutuk sama malaikat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, tarikos sholat, orang ninggalin sholat, malahu nasibun min huzuzika, dia nggak akan berguna, biar kata dia dekat dengan min huzuzika, dekat dengan ulama-ulama engkau, wala fi syafa'atika, nggak bakal dapat syafaat engkau, wala huwa min ummatika, walaupun dia dari umatmu. Ya Muhammad, tuh, ya Muhammad, tarikus sholati, orang yang ninggalin sholat, la yu'adu fi maradihi, jangan dijenguk kalau sakit,
Kata malaikat Jibril, hai Muhammad, kalau dari orang yang sholat, orang tinggalin sholat, jangan dijenguk kalau sakit. Wala yutba'u fi janazatihi, jangan kamu giring jenazahnya. Jangan kamu giring jenazahnya, nggak boleh diangkat jenazahnya. Wala yusallamu alaihi, jangan kamu selamatan dia. Wala yu'akalu, nggak boleh, jangan kamu makan barang-barang dia. Wala yusyarabu, jangan kamu minum barang sama dia, upi barang jangan sama dia. Wala yusahabu, jangan ditemenin. Walasu, jangan duduk-duduk bareng sama dia. Wala dinalahu, sungguhnya dia nggak punya agama. Wala amanatalahu, dia nggak pernah, seakan-akan dia dikasih amanah tapi nggak dijaga amanahnya. Wala hassalahu fi rahmatihi, dan tiada yang nempel rahmat Allah kepada dia. Wa fi rahmatillah wa huwa ma'al munafiqin fi darkil asfali minan nar, dia dikumpulin bersama orang-orang munafik di aspal. Aspal atau aspal kan di bawah tuh ada neraka namanya aspal juga, makanya jalanan di aspal, maksudnya aspal di bawah tuh neraka, ada yang namanya aspal yang diinjak-injak ya, di fidarkil asfali minan nar, tuh di neraka aspal yang paling bawah nanti ditaruh sama orang-orang munafik. Hadirin sekalian, orang munafik ini ya, di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun panjang nggak tuh? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Coba bedain sama qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Pendek kan? Pendek. Panjangan mana surah Al-Munafikun sama Al-Kafirun? Panjangan Al-Munafikun. Kenapa ya? Karena orang-orang munafik lebih bahaya ketimbang orang-orang kafir. Dia sembahyang tapi hatinya hasud, hatinya dengki sama orang Islam. Itu orang munafik. Hadirin, mendingan kafir sekalian deh ya, nggak beriman beneran deh, daripada mukanya beriman tapi hatinya hasud, hatinya dengki sama orang mukmin. Tuh banyak kak mana orang aneh. Ya Allah, nah hadirinnya ancaman dari malaikat Jibril. Ya Allah, ngeri kita.